Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maya Sofa channel. Konten-konten di channel ini seputar dunia pendidikan, tips-tips dan motivasi dalam hidup. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'd. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, ada sebuah quotes atau kata-kata yang bisa menampar kita semua. Kata-kata itu adalah, janganlah kita menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mobil ambulans. Sekali lagi sahabat, janganlah kita menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mobil ambulans. Apa maksudnya? Kita tahu sahabat, mobil ambulans itu hanya dipanggil, hanya dipakai dalam keadaan darurat saja. Ketika tidak darurat, kita tidak memanggil ambulans. Nah, jangan sampai kita menganggap Allah seperti itu. Jangan hanya kita butuh Allah ketika kita dalam keadaan darurat saja. Dalam berbagai situasi apapun, bagaimanapun, tetap kita harus menyebut nama Allah, memanggil nama Allah every time, setiap saat. Terkadang pula sahabat, kita ditimpa musibah, kita ditimpa masalah, karena memang trouble is a friend of mine. Masalah itu bisa dibilang sahabat sejati bagi kita. Jadi kemanapun kita pergi, masalah selalu mengikuti kita. Nah, mengenai masalah ini saya ingin membahas bersama sahabat semuanya. Janganlah kita lari dari masalah. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, kalau kita ditanya, pernahkah Anda memenangkan juara dalam perlombaan? Mungkin di antara sahabat ada yang pernah menjawab ya, iya, saya adalah juara lomba lari. Oh ya, juara berapa? Juara ke-1. Di mana? Ya, waktu itu saya mengikuti lomba lari dari kenyataan dan sayalah juaranya. Oke, lari dari kenyataan itu kan terkesannya itu tidak percaya sama kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya sudah mengatakan bahwa trouble is a friend of mine, bahwa masalah akan senantiasa ngingintil ke orang. Ngingintil itu mengikuti kita kemanapun kita pergi. Dan tipe-tipe orang itu ada yang lari dari masalah, ada juga yang fight. Dia berani menghadapi setiap masalah-masalah itu, dan dia menjadikan masalah-masalah yang datang sebagai motivasi yang menjadikan dirinya lebih baik dari dia saat itu. Nah, terus bagaimana sahabat ketika kita semua ditimpa masalah? Oke. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin da'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Nah, jadi yang pertama, kalau melihat dari firman Allah tadi dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35, kita harus memandang bahwa masalah adalah
kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa ujian dan peringatan. Ketika ada yang mengingatkan kita, berarti orang itu kan sayang sama kita, gitu ya sahabat. Jadi ketika Allah memberi peringatan dengan memberikan masalah pada kita, berarti Allah sayang pada kita. Ketika Allah memberi ujian, itu bentuk kasih sayang Allah. Karena kalau anak sekolah ada ujian juga kan nanti bisa naik kelas, bisa lulus. Oke, itu yang pertama ya sahabat. Ketika kita ditimpa masalah, jangan lari ke pararuguh, tapi kita harus meyakini bahwa masalah itu adalah bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Selanjutnya yang kedua sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Insyiqaq ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kamu sudah bekerja untuk Tuhanmu dengan sungguh-sungguh, maka kelak akan menemuinya. Nah, yang kedua, kita harus meyakini bahwa masalah adalah media atau cara-cara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan derajat dan status kita sebagai hambanya, gitu. Jadi kata Allah juga kan, sesungguhnya kamu sudah bekerja keras untuk Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Maksudnya hasil dari kerja kerasmu itu, gitu. Dengan cara apa? Allah meninggikan derajat kita. Amin. Yang ketiga sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya, dan mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya hal itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, kita harus meyakini ya sahabat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan masalah sesuai dengan kadar kemampuan hambanya. Kata Allah tadi, menghadapi apa masa itu dengan sabar dan sholat. Hal itu akan terasa berat kalau kita tidak meyakini Allah, dan akan terasa ringan sahabat kalau kita meyakini Allah, kita khusyuk untuk beribadah kepada Allah, gitu. Jadi di sini Allah memberikan ujian juga sebenarnya. Ini orang dekat sama aku apa tidak, gitu ya. Jadi Allah memberikan masalah sesuai dengan kadar kemampuannya. Oke, selanjutnya sahabat, yang keempat yang sudah sangat terkenal, ini surat Al-Insyirah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Untuk bahasan surat Al-Insyirah sudah saya bahas di konten sebelumnya, bahwa Allah itu memberikan satu kesulitan dan dua kemudahan, gitu ya. Jadi kita harus meyakini bahwa setiap kesulitan pasti bakal ada kemudahan di dalamnya. Nah itu ya sahabat, kalau kita simpulkan, ketika ada masalah, jangan pernah lari dari masalah, tapi kita harus meyakini tadi sahabat, yang pertama, bahwa masalah itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang kedua, masalah merupakan media atau cara Allah untuk meningkatkan derajat seseorang. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kadar kemampuan hambanya. Jadi tidak sembarangan Allah memberikan masalah atau ujian.
Dan yang terakhir, bahwa kita harus meyakini bahwa dalam setiap kesulitan pasti selalu dibarengi dengan kemudahan. Jadi saya mengajak sahabat semuanya, bismillahirrahmanirrahim, mari kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadapi masalah itu dengan lapang dada, dengan pikiran terbuka, dan Allah akan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Yang paling penting, kunci utamanya adalah yakin, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hanya itu sahabat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.